harus berani karena kami juga mengawali sesuatu hal waktu itu. Sebuah metode yang selalu secara kontinu untuk kita sharekan kepada teman-teman secara keseluruhan yang berkaitan dengan motif bisnis. Tujuannya agar pada setiap diskusi bisa menjadi suatu hal yang baik dan berdampak bagi kehidupan untuk senantiasa melakukan kegiatan yang baik ketika pelaksanaan bisnis itu terlaksanakan. Jadi channel ini adalah channel yang santai, tidak perlu tegang, karena seorang pembisnis itu perlu juga suatu dorongan dalam bentuk edukasi dan berbagai sumber alternatif lain untuk mendorong daripada kemauan yang selalu membara untuk pelaksanaan dan mengejar sebuah kesuksesan. Hal yang ingin saya diskusikan pada kesempatan ini, kebetulan 2 hari yang lalu ada seorang rekanan di sebuah tempat. Dia bertanya kepada saya, dia bilang begini, kira-kira apa sih yang bisa menjadi peluang untuk berbisnis itu tetapi tidak menggunakan modal yang besar? Semoga jawaban ini menjadi edukasi bagi teman-teman sobat di Yahoo Channel ini untuk juga bisa menjadi perbandingan dan kiranya bisa terlaksana dengan baik nantinya. Lalu jawaban yang saya berikan kepada dia adalah ketika seseorang ingin melakukan bisnis dengan modal nol, yang pertama bisa dengan melakukan jasa penulis lepas. Jadi yang pertama itu penulis lepas. Kenapa demikian? Karena di sini tidak perlu harus menyediakan tempat, tidak perlu menyediakan pegawai. Kemungkinan untuk mencari customer itu cukup dengan menggunakan media sosial yang gratis seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi salah satu solusi yang saya berikan kepada dia adalah jasa penulis lepas. Karena memang saat ini begitu banyak aktivitas yang begitu padat bagi pembisnis dan mereka membutuhkan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk membuat narasi. Yang kedua yaitu blogger. Jadi bisa dilakukan ini tanpa modal. Kenapa demikian? Karena ketika beriklan menggunakan media sosial gratis, maka ada pemesanan. Tentu di sini butuh trust, kepercayaan antara calon customer dan teman-teman yang ingin melakukan jasa blogger. Seperti halnya begini, tentu saya paham bahwa itu memang lebih fokus kepada Google Award contohnya. Tetapi ini bisa dilakukan setelah terjadi yang namanya transaksi atau pembayaran. Jadi tinggal buat yang namanya blog gratis ataupun artikel yang berkaitan dengan jasa blogger itu dan sebarluaskan ke teman-teman lewat grup WhatsApp, lewat media sosial, bisa dilakukan itu. Karena memang ini baru ada transaksi kepada Google-nya
ketika ada pembayaran dari customer. Untuk apa itu? Karena memang seperti perusahaan saya itu menggunakan Google Award. Karena kalau kita menggunakan marketing lepas seperti brosur dan lain-lain, itu memang harus dijalankan. Tetapi keefektifannya untuk saat ini, karena memang di setiap kota besar memiliki kesibukan, kemungkinan mereka mencari jasa sesuatu itu ketika dia pulang kerja, ketika dia ingin santai istirahat, dan dia tidak ada lagi waktu untuk mencari brosur, tetapi cukup dengan dia googling, dan banyak yang mencari itu nanti dibayar ke Google-nya, bisa ditransfer lewat teller, bisa menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan debit. Ada jenis sistem pembayarannya. Itu pekerjaan seperti ini bisa dilakukan dan dikategorikan bisnis tanpa modal. Yang ketiga, dropshipper, menjual barang dari supplier. Jadi buat sebuah brand yang familiar dan lalu kerjasama dengan supplier dan jualah barangnya itu. Dan dari mana uangnya? Ketika ada hasil penjualan, ketika ada down payment atau pelunasan dalam bentuk apapun rupiahnya, tentu nanti pihak supplier itu akan memberikan profit itu kepada sang pelaku dropshipper. Jadi tergantung kesepakatan. Ada dua jenis sistem kerjasama antara supplier dengan dropshipper. Bisa dalam bentuk komisi ketika menjual sebuah barang, berapa persen untuk dropshipper tersebut. Bisa juga dia menjual ataupun melepas harga sekian dan sang pelaku dropshipper ini bisa menaikkan sedikit harga itu. Tetapi tidak perlu ambil barang duluan. Barang itu akan diambil ketika ada pembelinya, ketika ada transaksi. Nah, kembali lagi di sini membutuhkan bagaimana cara meyakinkan calon customer. Lalu yang keempat, bisa menjadi YouTuber. Di sana melatih, membuat konten yang bagus, kemungkinan orang tertarik videonya viral. Ini sesuatu hal yang baik. Jangan kita anggap itu tidak menjadi peluang. Bisa. Jadi siapa saja bisa. Jadi kemungkinan hanya modal handphone yang sudah lama, dan itu kan nggak boleh dikategorikan modal untuk bisnis itu, karena memang handphone jauh sebelumnya sudah punya ilmu, kemampuan, mungkin gelar, kan jauh sebelumnya sudah punya. Kita maksud dengan tanpa modal itu adalah perjalanan bisnis yang ada di depan kita yang sedang ingin kita tuju. Jadi bukan berarti juga tanpa modal itu nggak punya apa-apa, nggak punya skill, nggak punya peralatan yang memang dulu-dulunya sudah punya, tidak begitu. Maksudnya bisnis tanpa modal itu adalah sesuatu yang ingin dikerjakan hanya dengan bermodalkan skill dan bermodalkan barang-barang yang sudah ada. Itulah yang menjadi sebuah pembahasan yang saya sampaikan kepada rekan yang bertanya peluang bisnis apa yang kira-kira sesuai dan cocok. Tentu dari keempat hal itu tadi, satu jasa penulisan, kedua menjadi blogger, yang ketiga dropshipper, yang keempat bisa menjadi seorang YouTuber. Jadi pilihlah di antara yang saya sampaikan itu yang kira-kira sesuai pada kepribadian seseorang yang ingin melakukan daripada bisnis tersebut. Nah, intinya hal-hal yang baru tentu membutuhkan sebuah keberanian. Jangan minder duluan, tetapi harus berani, karena kami juga mengawali sesuatu hal waktu itu berapa tahun yang lalu, tentu sama, ada keraguan apa bisa atau tidak, bagaimana nanti kalau terjadi seperti ini. Jadi selalu ada pemikiran yang negatif. Itu dibuang dulu, dilakukan dulu. Jangan terlalu banyak bermimpi, jangan terlalu banyak berangan-angan. Boleh angan-angan itu sebagai dasar awal, tetapi langsung eksekusi. Nah, berjalan waktu nanti,
Disitulah nanti apa saja yang harus dikurangi dari perjalanan itulah bisa sambil mereview apa saja yang menjadi pola yang perlu diperbaiki.